أحييكم جميعا بتحية الإسلام تحية من عند الله تحية أهل الجنة تحية بركة طيبة تحية سلامة دائمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Alhamdulillah, ikhwatal iman rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tadabbur Al-Quran kita secara singkat dengan waktu yang juga terbatas. Dan pada kesempatan kali hari ini kita akan membahas tentang juz kedua di dalam Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati kita dengan Al-Quran, menjadikan kita sebagai orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, wa hasuna ulaika rafiqa, dan merekalah sebaik-baik teman, baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu ikhwatul iman rahimakumullah, juz 2 terdiri dari satu surat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 142 sampai dengan ayat 252. Di dalam juz 2 ini ada banyak sekali pembahasan tentang hukum, tentang ahkam. Kalau kita hitung ada sekitar 14 pembahasan di dalam juz kedua ini, dan ini membutuhkan waktu yang memang cukup lama bagi kita untuk mentadaburi satu persatu. Ayat-ayat ahkam ini sebagian besar turun di kota Madinah Al-Munawwarah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendapatkan kekuatan di kota Madinah. Kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah selama 23 tahun. 13 tahun beliau berdakwah di kota Makkah dan 10 tahun beliau berdakwah di kota Madinah. Dan selama beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Makkah, turunlah ayat-ayat yang terkait dengan akidah, terkait dengan keimanan, terkait dengan peristiwa-peristiwa di hari akhir, yang seluruh ayat-ayat tersebut bertujuan untuk menguatkan keimanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Karena memang tantangannya ketika beliau sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Makkah itu, beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mendapatkan tantangan yang sangat besar dari orang-orang kafir, berupa penghinaan, berupa ancaman, pengusiran, ya. Bahkan ada beberapa sahabat yang kemudian disiksa, ya, sampai kemudian mereka menemui syahadah. Nah, menghadapi peristiwa seperti itu atau kondisi seperti itu tentu saja dibutuhkan kekuatan iman yang kuat, kekuatan iman yang kokoh. Dan Al-Quran berfungsi untuk menguatkan keimanan seseorang. Kalau kita mentadaburi ayat-ayat tentang hari akhir, ayat-ayat tentang tauhid, ya, ayat-ayat tentang kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, maka akan suburlah iman kita, akan kuatlah iman kita, dan kita akan tegar menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hijrah di kota Madinah, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kekuasaan atau kepemimpinan di kota Madinah. Beliau ditugasi untuk mengelola seluruh urusan yang ada di kota Madinah. Ya, maka untuk mendukung, ya, tugas beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah tersebut, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu berupa seperangkat hukum atau peraturan. Nah, ayat-ayat tentang hukum, ayat-ayat tentang peraturan inilah yang menjadi panduan kehidupan kita, ya, di dunia ini dalam memutuskan berbagai masalah hidup kita. Baik itu masalah hidup kita secara personal, maupun masalah hidup kita dalam berkeluarga, maupun masalah-masalah hidup kita, ya, dalam kehidupan bernegara ataupun bermasyarakat. Inilah makna dari
firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Baiklah ikhwatal iman rahimakumullah, kita akan bahas secara singkat apa saja yang ada di juz kedua, struktur pembahasannya seperti apa. Yang pertama, di juz kedua ini ayat 142 sampai dengan ayat 152, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang peristiwa perubahan kiblat. Yang tadinya kaum muslimin menghadapkan kiblat mereka ke arah Masjidil Aqsa, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beralih kiblat ke Masjidil Haram. Ya, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Ya. Perubahan kiblat ini menjadi peristiwa yang besar karena ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, Nabi bertemu dengan komunitas ahlul kitab, ya, dengan orang-orang Yahudi yang mereka juga dahulu kiblatnya juga ke arah Masjidil Aqsa. Nah, ketika orang-orang Yahudi mendapati bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kiblatnya juga ke Masjidil Aqsa, maka mereka mencela Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya. Mereka menyatakan, lihatlah Muhammad sesungguhnya hanyalah ikut-ikutan mengikuti agama kami. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ridho, ya, kaum muslimin ya dianggap sama dengan orang-orang Yahudi. Ya, kita nggak boleh sama dengan orang Yahudi. Wa khaliful Yahud, hendaknya kita berselisih atau menyelisihi orang-orang Yahudi dan Nasrani, nggak boleh. Sebagaimana kita berdoa ya di dalam surat Al-Fatihah, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita nggak mau seperti orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dan kita nggak mau seperti orang-orang yang tersesat. Nah, siapa orang yang dimurkai dan yang tersesat itu? Ya, dalam salah satu tafsir disebutkan bahwa yang dimaksud orang-orang yang dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi. Kenapa mereka dimurkai oleh Allah? Karena mereka punya banyak ilmu, Nabi banyak turun kepada mereka, wahyu banyak diturunkan kepada mereka, akan tetapi mereka tidak mau mengamalkan ilmu mereka. Maka mereka dimurkai oleh Allah. Kemudian orang-orang Nasrani, kenapa mereka tersesat? Karena mereka adalah kaum yang beramal tanpa ilmu. Nah, kita harus berselisih dengan dua kelompok ini, ya. Berbeda dengan dua kelompok ini, dengan kelompok orang-orang yang punya ilmu tanpa amal dan dengan orang-orang yang punya amal tanpa ilmu, ya. Nah, kita harus berbeda, ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan umatnya, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini berbeda dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala merubah kiblat kaum muslimin, tidak lagi Masjidil Aqsa, kan, tapi ke Masjidil Haram. Maka setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berulang-ulang kali berdoa dan beliau tidak pernah putus asa dalam berdoa, maka Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan perubahan kiblat. Ya, kiblat ini adalah arah kita melaksanakan sholat. Namun pada hakikatnya bukan hanya arah kita melaksanakan sholat, tapi juga arah tujuan kehidupan kita. Ya, bahwasanya kemanapun kita melangkah, arah tujuan hidup kita adalah menghadap kepada Allah. Ya. Ikhlas, mentauhidkan Allah dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Ya. Dalam hidup kita punya ada dua benda yang mungkin sama bentuknya. Yang pertama jam, yang kedua kompas. Ya. Jam sama-sama punya angka, sama-sama bulat, ya, sama-sama mungkin materialnya dari besi. Kompas juga demikian, ya, sama-sama bulat, sama-sama ada angkanya, ya, sama-sama materialnya terbuat dari besi, tapi dua-duanya punya fungsi yang berbeda. Ya, jam punya fungsi untuk menunjukkan waktu, ya, kompas punya fungsi untuk menunjukkan arah. Jam kita gunakan untuk kita mengatur apa yang harus kita lakukan pada waktu yang akan datang. Ya, pada jam-jam berikutnya kita mau melakukan apa? Ya, jam 7, jam 8, jam 9 kita akan lakukan apa? Ya, tapi jangan lupakan kompas. Kompas menunjuk arah kita, bahwa kita harus menuju ke satu tempat yang benar. Jangan sampai kita sibuk dengan aktivitas keseharian kita, tapi kita tidak tahu arahnya kemana aktivitas keseharian yang kita lakukan itu. Maka perbaiki kompas kita, perbaiki kiblat kita. Kiblat kita harus benar, bahwa tujuan dalam kehidupan kita adalah untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dengan
tanpa tujuan. Dan kita pun tidak diciptakan ya dengan kemauan kita sendiri, ya nggak ada. Nggak ada di antara kita yang mau lahir ke dunia ini, nggak ada. Kita dilahirkan ya dari rahim ibunda kita karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari ratusan jutaan mungkin ya. Sel telur sel sperma dari ayahanda kita yang kemudian bertemu dengan sel telur ibunda kita, itu tidak seluruhnya hidup. Hanya satu yang hidup. Yang hidup itulah yang kemudian menjadi kita. Siapa yang menghidupkannya? Siapa yang mempertemukannya? Yang menghidupkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berkehendak kita hidup. Karenanya Allah berkehendak kita punya tujuan dalam kehidupan kita ini. Ini soal kiblat ya. Ini banyak sekali yang bisa kita tadaburi sebetulnya dalam persoalan peristiwa perubahan kiblat ini. Kemudian ada perintah dan keutamaan bersabar, ayat 153 157. Nanti saya akan bahas secara detail tentang sabar. Kemudian ada tentang keutamaan Safa dan Marwah, inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Itu satu ayat saja, ayat 158. Kemudian ayat 159, ayat 162 ya, Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi yang kafir, yang mereka menyembunyikan ilmu. Ya, menyembunyikan pengetahuan mereka tentang kitab. Menyembunyikan ilmu ini maknanya adalah mereka tidak mau orang tahu kebenaran. Ya. Sehingga disembunyikan oleh mereka. Ya. Karena kalau orang tahu kebenaran, orang-orang akan berpaling dari mereka dan akan berpegang kepada kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak boleh kita menyembunyikan ilmu. Ya. Penyebab seseorang itu menyembunyikan ilmu ya bisa karena hasad, karena dengki sebagaimana orang-orang Yahudi Alkitab, atau juga karena syahwat, ingin mendapatkan kekuasaan atau ingin mendapatkan harta, dia sembunyikan ilmu. Ya. Atau sebab-sebab yang lain. Jadi perilaku kitman wal ilm ini adalah perilaku yang tercela. Kemudian ayat 159 dan 171 ini ada perintah mentauhidkan Allah. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, dan seterusnya. Dan di situ juga ada perintah mentauhidkan Allah, terutama juga mentauhidkan Allah dari sisi mencintai, ya, bahwa kita harus mencintai hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seluruh yang kita cintai selain Allah hendaknya kita cintai karena Allah. Jadi kita cinta kepada orang tua kita karena kita cinta kepada Allah. Karena Allah memerintahkan kita cinta kepada orang tua, maka kita cinta kepada orang tua kita. Ya, kita cinta kepada istri anak-anak kita karena Allah. Karena Allah memerintahkan kita cinta kepada istri dan anak-anak kita, maka kita cinta kepada mereka. Kalau Allah tidak perintahkan kita cinta kepada orang tua, kita tidak akan cinta kepada mereka. Kalau Allah tidak perintahkan kita cinta kepada anak dan istri kita, maka kita tidak cinta kepada mereka. Nah, ini yang dimaksud dengan mentauhidkan Allah dalam perkara kecintaan. Kemudian 172 173 Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya kita untuk memakan hanya yang halal saja, yang baik, dan meninggalkan memakan yang haram. Ayat 174 177 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kembali soal perubahan kiblat terkait dengan ahlul kitab yang mereka menyembunyikan ilmu tadi sehingga mereka menolak pemindahan kiblat. Padahal kalau mereka jujur dengan ilmunya, pastilah mereka tidak akan menolak pemindahan kiblat tersebut. Kemudian ayat 178 188 ini ada 3 perintah yang Allah tetapkan, diawali dengan kata yang sama, yaitu kata kutiba. Ini nanti akan saya jelaskan secara detail. Ayat 159 ayat 203 ada penjelasan tentang haji, dan haji ini sangat erat kaitannya dengan jihad. Ya, haji umrah itu jihad juga. Ya, jihadnya bagi perempuan kata Nabi adalah haji dan umrah. Jihadnya bagi para lelaki ya jihad, berperang di jalan Allah. Dan dua-duanya memang serupa ya. Ada kekuatan fisik di situ, ada kekuatan harta di situ, ada kesatuan komando di situ. Ya, baik di haji maupun di dalam jihad. Ya, kemudian ayat 203 214 Allah jelaskan ada 2 jenis manusia. Ada manusia yang mengejar dunia, wa minan nasi mayu'jibuka qawluhu fil hayati dunya. Dan ada juga manusia yang mengejar keridhaan Allah, wa minan nasi mayashri nafsahu ibtigha mardatillah. Ayat 215 222 ada orang-orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang 4 pertanyaan. Yas'alunaka madza yunfiqun, bertanya tentang infak.
bertanya tentang Syahrul Haram, bertanya tentang khamr, dan bertanya tentang anil mahid, tentang haid. Kemudian ayat 223, 242 ada panduan hidup rumah tangga di situ. Ketentuan tentang talak, cerai, dan seterusnya. Ya. Kemudian ayat 243, 245, ya, di situ ada kisah mengenai Bani Israel yang mereka takut untuk berjihad, takut untuk mati, dan akhirnya kemudian Allah matikan mereka. Ya. Mereka menghindari mati, akhirnya mati juga, gitu. Dan ini ada kaitannya dengan perintah untuk berjihad. Ya. Kemudian ayat 246, 252 ada kisah Talut menghadapi Jalut dan bagaimana Talut kemudian dipilih menjadi pemimpin dari kalangan Bani Israel. Inilah ikhwatul iman rahimakumullah secara ringkas ya struktur pembahasan yang ada di juz kedua ini. Ada cukup banyak, ada 14 topik ya, sekurang-kurangnya yang ada di juz kedua ini. Nah, di waktu yang singkat ini saya ingin detail ya beberapa ayat saja. Yang pertama tadi tentang keutamaan bersabar. Di ayat 153 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil orang-orang yang beriman, dan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu ini merupakan ungkapan sayang Allah. Karena kita tahu ya dalam tafsir Bismillahirrahmanirrahim, Allah punya sifat Rahman, Allah punya sifat Rahim. Allah punya sifat pengasih, Allah punya sifat penyayang. Apa perbedaan antara Rahman dan Rahim? Ar-Rahman, Allah mengasihi siapa saja. Semua makhluknya Allah kasihi. Akan tapi Ar-Rahim, sayang Allah, Allah hanya sayang kepada orang-orang yang beriman. Jadi ketika Allah memanggil wahai orang-orang beriman, sesungguhnya Allah sedang memanggil orang-orang yang Allah sayangi. Ya. Tidak semua orang yang Allah kasih Allah sayang, nggak semua. Ya. Nah, ini analoginya seperti ada orang datang ke rumah kita gonjreng-ganjreng gitu, ngamen gitu kan. Terus kita kasih. Apa kita kasih itu karena kita sayang? Ya enggak ada ya kita sayang sama pengamen. Kita kasih itu karena kita ingin dia cepat-cepat pergi dari rumah kita. Ya. Tapi anak kita meminta sesuatu, istri kita minta sesuatu, orang tua kita minta sesuatu dari kita, kita kasih dan kita sayang kepada mereka. Ya. Jadi orang-orang beriman adalah orang-orang yang Allah sayangi. Dan Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang Allah sayangi, wahai orang-orang yang beriman. Allah sayang kepada orang-orang beriman. Allah ingin orang-orang beriman itu hidupnya bahagia di dunia maupun di akhirat. Karena itu Allah turunkan para nabi, Allah turunkan kitab suci, Allah tunjukkan jalan kebenaran. Allah ingin orang-orang beriman itu merasakan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Wahai orang-orang beriman, ista'inu bis sabri was salah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Masya Allah, coba tadabburi ini kalimat ini. Allah beserta orang-orang yang sabar. Ya, kalau kita berjalan beserta orang yang kuat misalnya, kita jalan dikawal sama tentara, dikawal oleh polisi, atau kita jalan ya berdampingan dengan pejabat misalnya, hati kita bahagia, tenang, gak akan ada orang yang berani mengganggu kita. Ayat ini menyatakan apa? Allah beserta orang-orang yang sabar. Masya Allah. Allah penguasa langit dan bumi beserta orang-orang yang sabar. Apa yang harus ditakutkan oleh orang-orang yang sabar? Apa yang harus dikhawatirkan oleh orang-orang yang sabar? Orang sabar beserta dengan Allah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan orang-orang yang berperang di jalan Allah itu mati. Bal ahya walakin la tash'urun. Akan tapi mereka hidup dan kalian tidak mengetahuinya. Kalian tidak menyadarinya. Kenapa dilanjutkan soal sabar dengan soal berjihad? Karena memang berjihad, berperang di jalan Allah, mati di jalan Allah, ini butuh kesabaran. Ini puncak kesabaran manusia. Jihad itu adalah ibadah yang membutuhkan kesabaran luar biasa. Ya, bayangkan seorang mujahid yang berjaga-jaga ribat, berjaga-jaga di perbatasan. Ya, negeri-negeri kaum muslimin, menjaga agar tidak ada musuh yang masuk ke negeri-negeri kaum muslimin. Ada di antara mereka yang meninggalkan keluarganya sebulan, 2 bulan, berbulan-bulan. Sendirian dia ribat di atas gunung misalnya. Nah, ini butuh kesabaran. Ya.
masa-masa seperti itu mungkin ya, berkelibat di dalam benaknya kerinduan terhadap anak, kerinduan terhadap istri, kerinduan terhadap keluarga. Kuat muncul dorongan untuk pulang ke rumah. Akan tapi dia sadar, sesungguhnya dia sedang melakukan satu ibadah yang utama. Aqsal ibadah. Ya, ibadah yang paling puncak, yaitu jihad. Yang kalau ada seseorang yang mati ketika berjihad membela agama Allah, maka sesungguhnya mereka hidup. Mereka tidak mati. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat. Mereka hidup. Ya, walakin la tash'urun. Hidup ya di sisi Allah. Mereka terus mendapatkan rezeki dari Allah. Sampai kemudian hari kebangkitan mereka dibangkitkan oleh Allah dan mereka masuk surga. Ya, tanpa hisab, tanpa azab. Subhanallah. Wala nabluwannakum. Orang-orang yang sabar bukan orang yang tanpa masalah. Allah menyebutkan setiap manusia itu pasti akan diuji oleh Allah, diberikan bala ujian. Wala nabluwannakum di sini digunakan dua kata atau dua huruf taukid, dua huruf penegas. Ada la lam taukid di sini dan kemudian ada nun taukid di sini. Ya. Kata la wala nabluwannakum. Ada dua. Artinya sungguhnya dua kali, dan sungguh-sungguh kami akan uji kalian dengan apa? Bisyai'im minal khauf. Syai'in di sini pakai isim nakirah yang artinya berbagai macam, tidak ada batasannya. Berbagai macam, bisyai'in, apa saja, bentuknya berbagai macam. Minal khauf, dari ketakutan, walju, kelaparan, wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat, kekurangan harta, kekurangan jiwa, sakit, ada yang wafat keluarga kita, wath thamarat, kekurangan penghasilan, pendapatan. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah. Siapa itu orang yang sabar? Yaitu mereka yang apabila tertimpa musibah, qalu inna lillah, kami ini seluruhnya milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, kami akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang akan mendapatkan salawat. Salawat artinya keberkahan yang sempurna. Wa rahmah, dan kasih sayang Allah. Allah sayang kepada orang-orang yang sabar. Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Allah akan angkat derajat orang-orang yang sabar di dunia dan pasti di akhirat. Mungkin di dunia tidak diangkat karena orang melihat orang yang sabar di dunia dia terus tertindas, mungkin tidak terangkat. Tapi di akhirat yang abadi pasti terangkat. Pasti terangkat. Ya. Orang-orang yang sabar akan mendapatkan pahala tanpa batas. Ya, tanpa batas. Bagi orang-orang yang sabar. Wa ulaika humul muhtadun, dan orang-orang yang sabar inilah yang akan mendapatkan petunjuk. Nah, sabar ini kalau kita baca dalam Riyadhus Shalihin, ya, karya Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa sabar ini ada dua macam, ada tiga macam. Yang pertama, sabar saat menjalani ketaatan yang ujungnya adalah istiqamah. Yang kedua, sabar dalam menghadapi kemaksiatan yang ujungnya adalah bersikap wara', hati-hati. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah, baik itu kekurangan harta, ya, kekurangan kesehatan dan seterusnya, yang ujungnya adalah qanaah. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah menjadi orang-orang yang sabar. Dan untuk bersabar ini memang harus diusahakan. Wa may yatasabbar yusabbirhullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang terus berusaha sabar, artinya berlatih. Sabar itu bukan bakat, bukan. Ini latihan. Barang siapa yang berlatih untuk sabar, niscaya Allah akan anugerahkan kesabaran. Dan sabar bukan hanya dilatih tapi juga diminta. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana. Ya Allah, ya Tuhan kami, curahkan kepada kami kesabaran, ya, dan teguhkan pijakan-pijakan kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala
Ya, kumpulkan kita beserta dengan orang-orang yang sabar, berikan anugerah pada kita untuk senantiasa bersabar. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga pada kesempatan yang berbahagia ini adalah ayat 165 dari surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya kewajiban untuk mentauhidkan Allah dalam hal kecintaan. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada, di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, yuhibbunahum, yang mereka menjadikan tandingan-tandingan itu untuk mereka cintai, kahubbillah, sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah, padahal orang beriman itu sangat kuat cintanya kepada Allah. Cinta, alamatul hubbi kathratul dzikri, tandanya cinta itu banyak mengingat. Apa yang sering kita ingat, itulah yang kita cintai. Orang yang mengejar harta, dia pasti akan ingat terus uang. Bangun tidur ingat uang, tidur ingat uang. Bahkan lagi sholat, lagi ibadah, yang dia ingat uang, 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 uang. Kenapa dia banyak mengingat uang? Karena dia cinta uang. Orang yang cinta kepada lawan jenis, kepada wanita, kepada laki-laki, selalu ingat kepada sang kekasih pujaan hatinya itu. Karena apa? Karena cinta. Tanda cinta banyak ingat. Nah, ayat ini mengingatkan pada kita, orang beriman itu sangat kuat cintanya kepada Allah. Sedangkan orang-orang yang syirik dalam hal kecintaan, mereka menjadikan tandingan selain Allah dalam hal kecintaan sebagaimana mereka cinta kepada Allah. Pertanyaannya, kalau tanda cinta itu adalah banyak ingat, dalam 24 jam sehari, apa yang selalu kita ingat dalam keseharian kita itu? Apakah kita ingat Allah lebih banyak atau kita ingat kepada selain Allah lebih banyak? Kalau kita ingat Allah lebih banyak, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Itu artinya kita sudah menjadi hamba yang mentauhidkan Allah dalam hal kecintaan. Kita mencintai Allah lebih daripada kecintaan kepada yang lain. Mudah-mudahan bisa difahami ini ya. Berusahalah kita untuk banyak mengingat Allah. Apapun masalah hidup kita, ingat Allah. Kita lihat istri kita, lihat suami kita, kita ingat Allah. Kita berpikir, ya, kita punya masalah hutang yang banyak, kita ingat Allah. Kita sakit, kita ingat Allah. Apapun masalah hidup kita, kita sandarkan kepada Allah, ingat Allah. Dengan kita banyak mengingat Allah itu, hati kita akan tenang. Ya, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Cinta ini ya memang harus, ya sekali lagi memang harus dilatih, lagi-lagi harus dilatih. Ya. Tidak ada orang yang cinta kepada sesuatu kalau dia tidak mengenal sesuatu itu. Ya, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta katanya. Maka kalau ada orang ingin mencintai Allah lebih daripada kecintaannya kepada yang lain, dia harus kenal Allah. Bagaimana cara kenal Allah? Banyak-banyak tadabbur. Tadabbur Al-Quran, tadabbur ayat-ayat yang menjelaskan tentang asma wa sifat Allah. Dengan kita banyak ya mentadaburi ayat-ayat asma dan sifat, tumbuhlah dalam hati kita cinta kepada Allah. Betapa Allah sangat sayang kepada kita. Betapa Allah adalah hal terbesar dalam hidup kita. Kita hari ini bisa bernafas, bisa berjalan, melangkahkan kaki, mencari rizki. Itu semua karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Maka berusahalah kita mengenal Allah agar kita mentauhidkan Allah dalam hal kecintaan. Kemudian yang ingin saya kutip lagi adalah soal 3 ayat atau 3 perintah yang diawali dengan kata yang sama, yaitu kata kutiba. Kalau bulan Ramadan yang paling sering kita dengar adalah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Padahal sebelum ayat kutiba alaikumusiyam di 183
Di ayat sebelumnya juga ada kata kutiba. Ayat 178 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian hukum qisas. Apa itu hukum qisas? Hukum qisas itu adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah. Kalau ada seseorang yang membunuh orang lain dengan sengaja, maka dia harus dihukum. Hukumannya adalah dibunuh kembali. Kenapa? Ini untuk menunjukkan bahwa darah manusia itu adalah sesuatu yang berharga, tidak boleh ditumpahkan dengan semena-mena. Ya. Hukum qisas ini baru bisa dibatalkan apabila keluarga korban memaafkan. Ya. Dan akibat hukum qisas tidak ditegakkan, akibatnya apa? Yang pertama tadi darah menjadi murah, yang kedua akan terjadi lingkaran balas dendam. Hukum qisas kutiba ditetapkan. Kemudian hukum yang kedua yang ditetapkan juga dengan ungkapan kutiba adalah kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah. Ya. Ditetapkan atas kalian untuk meninggalkan wasiat. Ayat ini turun sebelum turun ayat-ayat tentang waris. Ya, orang yang akan meninggal dunia dia diharuskan menulis wasiat untuk menunjuk siapa yang berhak untuk mewarisi hartanya sesudah dia meninggal. Ya. Agar jangan sampai harta orang yang telah meninggal kemudian diperebutkan oleh orang yang masih hidup, diambil dengan semena-mena. Harus ada wasiat. Nah, ini 3 perintah yang diawali dengan kata kutiba. Kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyah, dan yang ketiga adalah kutiba alaikumus siyam. Tiga-tiganya ditetapkan oleh Allah, tapi kita sering lupa dengan 2 hal. Yang pertama, qisas, hukum pidana harus ditegakkan, dan yang kedua ya wasiat, ya ini hukum yang terkait dengan perdata, hukum yang terkait dengan harta manusia ini juga harus ditegakkan. Kalau siam itu untuk menjaga jiwa kita, menjaga nafsu kita agar kita tetap terkendali, maka tetapkan hukum puasa. Kalau qisas ini untuk menjaga darah manusia, dan wasiat untuk menjaga harta manusia. Jadi dalam 3 perintah ini ada fungsi penjagaan terhadap harta, penjagaan terhadap darah, dan juga penjagaan terhadap jiwa manusia. Kemudian yang terakhir yang ingin saya ajak kita tadabbur adalah ayat 243. Ini yang sering sekali kurang difahami ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum uluf." Apakah kalian tidak perhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya? Wa hum uluf, jumlah mereka ribuan. Ada riwayat yang menyebutkan 8.000, 9.000, bahkan ada yang menyebutkan 40.000 orang. Mereka keluar dari kampung halaman mereka. Kenapa? Hadzarul maut, karena takut kematian. Kalau kita baca kitab-kitab tafsir, maka jelas ayat ini bercerita tentang Bani Israel. Ada ya orang-orang, ada masa di mana kaum Bani Israel itu jumlah mereka ribuan orang, dan kemudian di kampung mereka terjadi wabah ta'un. Terjadi wabah ta'un. Banyak orang yang mati di kampung mereka karena kena penyakit ta'un. Dan mereka keluar dari kampung menghindari penyakit ta'un itu. Padahal kalau ada wabah ta'un di satu negeri kan dilarang untuk keluar. Ini mereka malah keluar. Ya. Hadzarul maut. Ya, takut mati kalau ada di kampung tersebut. Padahal tidak boleh. Ya. Nabi SAW ya memerintahkan ya, idza kuntum fil ardi fala tukhriju minhu. Kalau kalian ada di satu negeri, yang di negeri tersebut ya fala tufirru minhu, ya apabila kalian ada di satu negeri yang di negeri tersebut ada wabah, maka jangan kalian lari darinya. Ya. Yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Ini kalau satu negeri sedang terkena penyakit ta'un. Jadi diajarkan itu yang namanya isolasi mandiri, itu isolasi sosial ya. Ya, ada konsep karantina penyakit, jangan keluar. Kalau keluar nanti penyakitnya kemana-mana. Nah, ini orang-orang ini malah keluar
Ribuan orang keluar dari kampung halamannya, hadarul maut, karena takut mati kalau ada di kampung halamannya. Ketika mereka keluar, mereka menyebar ke lembah-lembah. Faqala lahumullah, Allah kemudian berkata kepada mereka, mutu, matilah kalian. Maka orang-orang yang keluar dari kampung halamannya ini karena menghindari penyakit taun ini akhirnya mati berkelimpangan. Thumma ahyahum. Setahun berikutnya ada seorang nabi yang lewat di lembah-lembah tempat orang-orang Bani Israel ini mati, lewat, dan kemudian Allah perintahkan nabi ini untuk menyuruh tulang belulang ya bekas orang-orang mati ini untuk hidup. Thumma ahyahum, ya. Maka nabi itu menyatakan, hiduplah kalian. Ya, maka Allah hidupkan lagi tulang belulang itu. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Akan tapi banyak manusia tidak bersyukur. Ini ayat ini kalau kita tadabbur ini pelajarannya banyak sekali, ya. Tapi kemudian ayat ini disambung dengan soal jihad. Ini apa hubungannya gitu? Wa qatilu fi sabilillah, dan berperanglah kalian di jalan Allah. Wa'lamu annallaha sami'un alim, dan ketahuilah bahwasanya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa yang beri pinjaman pada Allah dengan pinjaman yang baik, dia menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan lipat gandakan balasannya itu. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah lah yang menyempitkan dan melapangkan rizki seseorang. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kamu dikembalikan. Apa kaitannya antara kisah orang-orang yang keluar dari kampung halamannya karena takut mati dengan perintah berjihad? Kaitannya adalah orang-orang ini keluar karena tadi takut mati kan. Yang seharusnya mereka nggak boleh keluar, tapi kemudian mereka keluar karena takut mati. Dan akhirnya Allah matikan. Mereka takut, akhirnya Allah matikan. Sesudah itu Allah hidupkan. Sebagai pelajaran, jangan kalian, ya, kalau menyebar penyakit taun, jangan kalian keluar dari kampung halaman kalian, ya. Nah, sama halnya dengan orang-orang yang menghindar untuk berjihad. Saya nggak mau berjihad, saya nggak mau membela agama. Saya takut mati kalau saya membela agama. Nah, orang-orang yang takut mati itu nanti akhirnya akan mati juga. Nanti akhirnya akan mati juga. Dia menghindar kematian, akhirnya akan mati juga. Ya, karenanya, ya, kalau datang itu perintah berjihad, ya jangan kita menghindar dari perintah berjihad karena takut mati. Karena nanti Allah akan matikan kita juga. Kematian seseorang itu telah ditetapkan. Tidak bisa dimajukan karena seseorang berjihad, dan tidak bisa dimundurkan karena menghindar dari berjihad. Nggak bisa. Kematian seseorang telah ditetapkan. Sama juga seperti tadi, kematian seseorang telah ditetapkan. Tidak bisa karena dia ada penyakit taun, dia keluar, dia akan terhindar dari kematian. Tidak bisa. Kalau sudah waktunya Allah tetapkan dia mati, nanti akan mati. Jadi ini kaitannya antara kisah tadi dengan jihad. Nah, ini kata jihad ini memang sering banyak orang menghindar untuk membahasnya. Padahal ini merupakan salah satu syariat dalam agama kita. Dan jihad bukan saja mengangkat senjata, bukan, ya. Nabi SAW bersabda, wajahidul musyrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihadlah kalian melawan orang-orang yang musyrik. Dengan apa? Dengan harta kalian, dengan jiwa kalian, dan dengan lisan-lisan kalian. Artinya jihad itu ada 3 bentuk. Ada jihad dengan harta, ya, kita membantu orang lain, orang miskin, yang kalau kita tidak bantu dia akan goyah keimanannya, ya, dia mudah disogok dengan Indomie, Supermie, dan macam-macam gitu. Ya, kita berjihad dengan harta kita, bantu, ya, para ulama, para tullah, para santri-santri yang sedang belajar, ya, atau sedang mengajarkan agama Allah di pesantren-pesantren, bantu. Jihad dengan harta kita, ya, bangun masjid, ya, bangun tempat-tempat belajar agama, ya, berjihad dengan harta kita, berjihad dengan jiwa kita. Jika memang waktunya kita harus mengorbankan nyawa kita membela agama kita, berjihad dengan jiwa kita, berjihad dengan lisan kita. Jangan berhenti kita berdakwah, mengajak orang untuk kembali kepada jalan Allah, ya, dengan lisan kita, dengan tulisan kita, dengan apapun yang kita bisa. Jihad ini merupakan spirit, ya, ruh dari orang-orang yang beriman. Demikian ikhwatal iman rahimakumullah, tadabbur kita pada kesempatan kali ini dari juz kedua dalam Al-Quran. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.